ini adalah momentum untuk berpikir bagaimana dunia ini tidak harus bergantung pada satu jenis bahan pangan yang menjadikan kebutuhan pangan itu menjadi homogen gitu. Di Indonesia sendiri kita punya kasus juga kan, ketika seluruh Indonesia diberi makan beras, sementara sebenarnya tidak semuanya makan beras gitu. Nah, sekarang hampir semuanya makan gandum. Jadi mulai dari Eropa dan Afrika. Sehingga ketika ini juga bermasalah, kemudian masalah itu berlarut-larut sampai kemana-mana. Nah, ini adalah dark side of globalization. Apakah ini kemudian akan membawa kita pada kesadaran untuk memikirkan ulang tentang globalisasi itu, Bu? Ini masalah serius, karena dampaknya bukan hanya bagi negara-negara yang terlibat perang, tetapi bahkan negara-negara yang ada di belahan bumi yang mungkin tidak tahu menahu tentang perang itu tiba-tiba tidak bisa makan dengan mudah. Nah, saya tertarik dengan satu komentar yang dibuat oleh peserta yang lain, kalau tidak salah di sini tadi ada Lucia Nurhaliza. Dia bertanya tentang posisi Rusia. Nah, bagaimana sebenarnya Rusia harus diatasi? Apakah harus dirangkul atau dimusuhi? Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat mengacu pada tema diskusi kita, perang dan damai di Eropa, menengok ke belakang dan menatap ke depan. Mengapa di situ ada menengok ke belakang? Saya sempat sampaikan sepintas tadi, Eropa itu punya pengalaman banyak. Perang sebesar skala ini sebenarnya bukan hal yang hal yang tidak pernah terjadi. Kita mengenal perang Napoleon, itu lama juga, 7 tahun, 8 tahun. Kemudian ada perang dunia kedua, Nazi Jerman melakukan invasi. Dan mereka mengatasi persoalan itu dengan lebih sederhana, dengan cara Eropa menata. Dan salah satu yang dilakukan adalah membangun tatanan politik setelah perang itu, dan itu dilakukan dengan merangkul gitu. Napoleon, Prancis, setelah perang Napoleon itu melalui Kongres Wina itu, Prancis menjadi bagian penting dalam menegosiasikan tatanan Eropa setelah itu, dan hasilnya 1 abad Eropa dianggap berhasil menciptakan perdamaian. Perang Dunia I, cara yang dilakukan adalah memberi sanksi kepada Jerman. Jerman diberi sanksi, dipermalukan, dimiskinkan, hasilnya adalah Hitler. Nah, ini juga kekhawatiran saya, kita bisa menyingkirkan Putin gitu. Tetapi kalau kita menyingkirkan Putin dan menjadikan Rusia itu tetap seperti kecenderungan sekarang, jadi menjadikan Rusia itu others, Eropa tidak akan lebih damai. Sehingga bagaimana menempatkan Putin, menempatkan Rusia dalam hal ini menjadi yang menarik. Nah, sementara di Eropa sendiri, salah satu persoalan yang besar sekali, Perang Dunia Kedua itu diakhiri dengan Prancis merangkul Jerman untuk bersatu dalam sekarang Uni Eropa. Rekonsiliasi kan. Pak Pur menulis tentang integration as a peace project di dalam buku Eropa itu. Jadi itu hal yang menarik. Makanya persoalannya sekarang adalah mengapa pengalaman yang dimiliki oleh Eropa itu tidak bisa dipelajari dan kemudian diterapkan di sini.